Bang, sorry bang. Atas dasar penyidikan tersebut dilakukan gelar perkara, maka ditetapkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Samuel Ebrizani Pangerapan atau SAP, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 9 Oktober 2016 sampai dengan 3 Juli 2024. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 1007/M.1.10 tanggal 22 Mei 2025. Tersangka SAP disangka melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selanjutnya pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana dirubah Undang-Undang 20 2001. Tersangka yang kedua, Bambang Dwi Anggono atau BDA, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, periode tahun 2019 sampai dengan 2023. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 1008 tanggal 22 Mei 2025. Pasal yang disangkakan sama seperti tersangka SAP, pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan pasal 5 ayat 2 tentang pemberian janji atau gratifikasi. Undang-Undang 3199 sebagaimana dirubah Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikutnya, tersangka ketiga, Saudara Nova Zanda atau NZ, selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 1009 garing M.1.10/FD.1/05/2025 tanggal 22 Mei 2025. Pasal yang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2021. Cuma 2 pasal, pasal 5-nya tidak ada. Periodisasi pelaksanaan PDNS ini itu dalam periode 3 orang menteri. Menteri yang pertama itu terkait perencanaannya, menteri yang kedua terkait pelaksanaan sampai dengan 2020 sampai dengan 2023, menteri yang ketiga perencanaan 2024. Menteri yang pertama itu identitasnya RA, menteri yang kedua JG ya, menteri yang ketiga BA. Terhadap ketiga nama-nama tersebut, sejauh ini penyidik masih mendalami fakta dan menunggu perkembangan fakta-fakta berikutnya dari keterangan-keterangan saksi, apakah ada keterlibatannya atau tidak
atau hanya kebetulan pas di tahun yang bersangkutan menjabat sebagai menteri?